Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita hari ini masih diperbolehkan Allah untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semuanya sehat ya, anak-anak kelas 2. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat, dan semuanya dalam keadaan yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mencari ilmu, karena barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maka bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah dalam mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Semuanya pasti pengen masuk surga. Kita semangat yang menuntut ilmunya supaya ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, ya, dan paling penting untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, menyebutkan kembali isi teks pendek. Kemarin sudah belajar menyebutkan informasi, ya. Menyebutkan informasi apa sih artinya? Informasi itu artinya berita. Nah, kita akan menyampaikan berita tentang suatu benda. Kemarin sudah belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda apa? Benda gas. Udah ya, teman-teman juga sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri benda padat itu, warnanya apa, terbuat dari apa, kegunaannya buat apa. Kemarin sudah mengumpulkan tugas juga. Ya, sekarang kita belajar tentang menyebutkan kembali isi teks pendek. Teman-teman atau anak-anak kelas 2, silakan buka pulpena halaman 105. Ya, di situ ada cerita. Ya, ada cerita tentang bermain di rumah Maria. Sudah dibuka ya? Bisa bacakan. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Teman-teman juga ya, di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, ada plastisin, dan peralatan masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang bermain di rumah Maria? Nah, itu pertanyaan supaya kita tahu, isi teksnya seperti ini. Pertanyaan kita, siapa yang bermain di rumah Maria? Siapa? Komang. Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Sopan ya sikapnya Komang ya. Apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Apa yang mereka lakukan? Mereka merapikan mainannya. Teman-teman juga kayak gitu. Kalau setelah bermain, langsung dirapikan kembali. Setelah itu jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih ya. Nah, kan tadi ada tuh, jika ingin bisa menjawab pertanyaan tentang suatu teks atau teks pendek, maka baca dulu seluruh ceritanya atau teksnya. Setelah itu
pahami isi teks tersebut, isinya sih tentang apa ya. Nah, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Jangan bosan untuk membaca. Kalau belum paham, baca lagi. Nah, kalau belum paham juga boleh tanya ke ibu-ibu, ini maksudnya apa, Bu? Ya, lalu tulis atau ingatlah hal-hal penting dalam teks tersebut. Ya, pertama apa? Baca dengan seksama, kemudian pahami isinya tentang apa. Jika masih kurang paham, ulangi lagi bacaan tersebut. Nah, setelah itu tulis atau ingatlah hal-hal penting dalam teks tersebut. Oh, hal yang penting ini berarti harus dicatat. Ya, kita akan belajar tentang pembagian wujud benda. Ada berapa? Ketahui ya kemarin ya. Iya, wujud benda terbagi menjadi 3. Apa aja? Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Ada berapa? Ada 3. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap. Bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya apa? Ada kelereng, ada batu, ada pensil. Ini juga ya. Ada buku, ada apel, ada gelas. Ini termasuk benda padat. Yang kedua, benda cair. Benda cair, benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya apa? Nah, ketika sirup dimasukkan di dalam botol, maka bentuknya seperti apa? Betul, seperti botol. Terus teh manis. Wah, enak banget nih. Teh manis ketika dimasukkan ke dalam toples, bentuknya seperti apa? Seperti toples ya. Nah, teh dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga akan seperti gelas. Benda cair jika dimasukkan ke suatu wadah, maka bentuknya seperti wadah tersebut. Yang ketiga, benda gas. Ya, benda gas, benda yang memiliki ukuran dan bentuknya yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya juga. Contohnya apa? Udara dalam balon. Siapa yang suka balon? Ban sepeda. Ya, kantong plastik apabila ditiup itu juga akan menghasilkan gas. Di dalamnya ada gasnya. Ya, lanjut. Nah, apa sih ciri-cirinya benda padat? Ya, kita akan belajar ciri-ciri benda padat. Yang pertama, benda padat bersifat lunak. Nah, ada yang lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin, mainan, dan tanah liat. Ya, yang kedua, benda padat bersifat keras. Ada yang bersifat keras juga. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya apa? Batu. Siapa yang pernah nekan batu? Berubah nggak batunya? Enggak ya. Kayu. Kalau ditekannya kenceng banget gitu, berubah nggak? Enggak ya. Terus juga ada kaca. Yang ketiga, benda padat bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah. Contohnya apa ya? Karet gelang. Jika ditarik atau ditekan maka akan berubah ya. Nah, kita akan belajar benda cair. Apa aja? Sifat benda cair tidak selalu sama. Kok maksudnya nggak sama? Iya, ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya apa? Kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer. Contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Yang ketiga, meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Sirup ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kecap jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Minyak jika dimasukkan ke dalam botol plastik, bentuknya juga akan seperti botol. Ya apa enggak? Coba kalau minyak nih ditaruh di dalam gelas atau
ditaruh di atasnya sendok, bentuknya akan seperti apa? Iya, akan seperti tempatnya atau seperti wadahnya. Ya, benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Ternyata benda gas itu berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati, akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita. Contohnya apa? Angin. Kita bisa lihat angin nggak? Nggak bisa ya, kita nggak bisa lihat angin. Kita bisa lihat udara? Nggak bisa. Dan asap termasuk benda gas. Ya, angin, udara tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Iya Bang enggak? Iya. Kita lanjutkan. Buka pulpena halaman 111. Ya, di situ ada cerita tentang benda cair. Apa? Benda cair ya. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat bersifat kental, contohnya kecap manis, madu dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah dan susu cair. Meskipun berbeda sifat dasar benda cair itu sama, yaitu bentuknya seperti wadahnya. Nah, coba apa saja setelah teman-teman tadi baca halaman 111, apa saja sih kata-kata yang baru yang baru teman-teman dengar misalkan? Nah, di sini ada kata sifat, ada kata benda, ada cair, ada juga kecap. Ya. Nah, sekarang setelah teman-teman tadi belajar tentang bahasa Indonesia, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita akan belajar tentang materi atau muatan SPDP dan PJOK. Biar badannya tidak kaku atau tidak kaku, kita akan olahraga dulu nih. Ya. Sekarang kita mau belajar tentang melakukan gerakan kepala dan tangan. Ya, gerakan apa? Kepala dan tangan. Gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri. Tahu ya menengok ya? Ya, menengadah atau menunduk. Gerakan tangan bisa berupa mendorong, menarik, bertepuk tangan dan menjentikkan jari. Nah, supaya berbunyi. Nah, ya. Selain itu, ini juga gerakan di samping itu juga termasuk gerakan non-lokomotor. Apa sih gerakan non-lokomotor? Ada yang tahu? Kelas 1 sudah ya. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Apa? Gerakan yang tidak berpindah tempat. Kalau kita nengok ke kanan, nengok ke kiri, menengadah, menunduk, itu berpindah tempat apa enggak? Enggak ya. Nah, kalau kita mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah, itu berpindah tempat apa tidak? Nah, tidak. Berarti gerakan yang tidak membuat kita berpindah itu disebut gerakan non-lokomotor. Ya. Nah, ada juga melakukan gerakan kaki. Kalau kaki berjalan berarti berpindah atau tetap berpindah. Berarti ya kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerak berjalan, kaki bisa untuk berjalan, kaki bisa untuk berlari, kaki juga bisa melangkah ke samping kanan dan ke samping kiri. Berarti kalau berjalan, berlari, melangkah ke kanan dan ke kiri, berarti itu berpindah tempat atau tetap? Pindah atau tetap? Berpindah. Nah, ya. Ternyata gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Siapa yang suka nari? Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, ini
Gerakan berjalan, gerakan berlari, melangkah ke samping itu juga disebut gerakan lokomotor atau gerak lokomotor. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Kalau teman-teman berjalan nih, pindah apa? Tetap. Berarti berpindah ya. Aku kalau berjalan tetap. Berarti yang namanya berjalan itu pasti berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Kecuali jalan di tempat. Kalau jalan di tempat enggak berpindah. Ya, paham ya? Ya. Perhatikan contoh berikut. Ya. Kita akan melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh kaki atau kaki bermanfaat untuk apa aja sih. Pertama, gerak kaki melangkah ke depan, gerak kaki melangkah ke samping, gerak lutut ditekuk, dan gerak kaki diangkat. Ternyata kaki juga banyak gerakannya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, Allah itu menciptakan sesuatu itu penuh dengan kemanfaatan. Tuh, kaki aja bisa digunakan untuk berbagai macam gerakan. Nah, melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat membentuk sebuah tarian. Siapa yang suka menari? Suka ya? Agar gerakan kompak, lakukan dengan hitungan. Misalkan, pertama, menekuk-nekuk kepala, ya, mematah-matahkan kepala. Setelah itu mengangguk-angguk, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah itu gerakan bermain layang-layang. Gabungkan gerakan bermain layang-layang. Kalau gerakan layang-layang berarti menggunakan apa ya? Menggunakan tangan. Ya, kayak kita lagi ngulur layangan tuh gambarnya ya. Tuh, tangannya seperti sedang mengulur talinya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau kita suka berolahraga atau rajin berolahraga, maka tubuh kita akan sehat. Kalau tubuh kita sehat, berarti imun dalam tubuh kita akan kuat. Ya, kalau kuat berarti gimana? Kalau kuat berarti virus-virus jahatnya akan pergi. Nah, makanya jaga kesehatan, ya. Jangan lupa olahraga, minum air putih yang hangat, dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya virus coronanya cepat hilang, supaya kita semua bisa bertemu di sekolah, bisa ketemu di kelas masing-masing. Ustazah minta maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra, sini HP-nya. Pinjem. Kan masih ada 2 menit lagi. Ya ampun, Ra. Kan janjinya tiap 5 menit gantian HP-nya. Tunggu. Tadi kan udah 1 video, tapi kamu lanjut lagi kan? Aku deh. Sini. Masya Allah, Gak usah kesini. cuaca cerah banget, Tapi segar. Pasti asik banget nih kalau main di luar. sabar kan Nusa. Astagfirullah. Jadi kalian dari tadi berebutan handphone terus? Rara nih, Uma. Gantian dong. Mana sini? Emang kalian nonton apa sih? Seru banget kayaknya. Baru juga mah. Rara nonton game balapan Uma. Oh, Seru-seru deh video. gitu. Musa juga pengen pinjem buat main game robot-robotan. Seru loh, Uma. Oh, yang ini. Iya, itu tuh. Mau tahu nggak mainan yang gak kalah seru sama game balapan atau robot-robotan? Hah?
Apa, Uma? Nah, ini dapat Wow, main layangan. dipegang sama Nusa, ya. Seru ini, Ra. Seru-seru. Gimana kalau kita bikin layangan? Bikin layangan. Gimana caranya? Tenang, Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Wah, layangan. Ayo, Ra. Yuk. Ku ambil dulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang, hati gembira dan riang. Oh, makin kenceng ya anginnya. Iya, dingin banget kan Musa. Ayo, Ra. Terus sini aja, Ra. Yuk masuk. Nah, ini, Ra, biar kuat gak masuk angin. Bismillah. Rara juga biar nggak masuk angin dan pintar kayak Kanusa. Enak, rasa madu. Selain enak, juga halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul lihat di depan ada layangan. Boleh ikutan main layangan gak? Waduh. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Minum ini dulu Abdul, biar daya tahan tubuh kuat dan bisa menolak angin. Jadi kamu bisa ikut main layangan. Makasih, Uma. Oke, Dul. Kalau udah Nusa lepas, langsung tarik ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya. Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Udah siap, Ra?